Tahukah kalian bahwa dampak dari limbah deterjen dapat membuat lingkungan kita tercemar? Maka dari itu, simak hasil diskusi dari kelompok kami tentang dampak limbah busa deterjen bagi lingkungan. Sesungguhnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan, karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia, seperti surfaktan atau bahan pembersih, alkyl benzen atau ABS yang berfungsi sebagai penghasil busa, abrasif sebagai bahan penggosok, bahan pengurai senyawa organik, oksidan sebagai pemutih dan pengurai senyawa organik, enzim untuk mengurai protein, lemak atau karbohidrat untuk melembutkan bahan, larutan pengencer air, bahan anti karat, dan yang lainnya. Tahukah kalian apa itu deterjen? Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Dibanding dengan sabun, deterjen mempunyai keunggulan, di antaranya mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadahan air. Bahan dasar deterjen. Yang pertama, ABS, alkyl benzen sulfonat. Senyawa ini berasal dari olahan minyak bumi. Limbahnya menimbulkan buih, tetap di badan-badan air seperti sungai atau danau, karena molekulnya sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga merusak lingkungan. Yang kedua, LAS, lauryl alkyl sulfonat. Senyawa ini berasal dari minyak bumi, hanya dapat terurai di lingkungan yang aerob dengan kadar oksigen yang cukup. Dalam lingkungan yang tercemar besar, LAS tidak dapat terurai. Ketiga, CMC, karboksil metil selulosa, merupakan bahan pembuih atau penghasil busa. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui ABS ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Limbah deterjen yang dihasilkan rumah tangga akan bermuara pada sebuah tempat, seperti selokan ataupun kolam. Biasanya, eceng gondok akan tumbuh dengan populasi yang cukup besar pada ujung selokan. Deterjen memiliki efek beracun dalam air, karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang. Kebanyakan ikan akan mati bila konsentrasi deterjen 15 bagian per juta. Deterjen dengan konsentrasi rendah, sekitar 5 ppm, tetap dapat membunuh telur ikan. Surfaktan yang terkandung dalam deterjen akan mengurangi kemampuan perkembangbiakan organisme perairan. Deterjen juga memiliki andil besar dalam menurunkan kualitas air. Bahan kimia organik seperti pestisida dan fenol hanya dengan konsentrasi 2 ppm saja dapat diserap ikan 2 kali lipat dari jumlah bahan kimia lainnya. Contoh nyata efek buruk dari limbah deterjen adalah Danau Toba. Seperti sama kita ketahui, eceng gondok tumbuh subur nyaris tidak terkendali pada semua bibir pantai Danau Toba. Hal tersebut terjadi selain dari residu pelet yang ditaburi pada keramba yang terserak di Danau Toba, di Tenggarai juga berasal dari sisa deterjen yang dipakai masyarakat Danau Toba yang masih mencuci di perairan, ditambah limbah dari restoran, rumah makan, dan hotel-hotel yang berada di sekitar Danau Toba yang membuang limbahnya secara langsung ke dalam danau. Selain merusak keindahan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata andalan Sumatera Utara, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali itu akan menutupi perairan sehingga bagian dasar air tidak terkena sinar matahari, menyebabkan kadar oksigen berkurang secara drastis. Kehidupan biota air mengalami degradasi dan unsur hara meningkat secara cepat. Jika hal tersebut tetap dibiarkan, ikan-ikan akan mati karena kekurangan bahan makanan, bahkan bisa mengakibatkan cacat akibat mutasi gen.
Beberapa negara di dunia secara resmi telah melarang penggunaan zat ABS dalam pembuatan deterjen dan memperkenalkan senyawa kimia baru yang disebut linear alkyl sulfonat atau LAS yang relatif lebih ramah lingkungan. Akan tetapi penelitian terbaru oleh para ahli menyebutkan bahwa senyawa ini juga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap lingkungan. Menurut data yang diperoleh bahwa dikatakan alam lingkungan membutuhkan waktu selama 90 hari untuk mengurangi LAS dan hanya 50% dari keseluruhan yang dapat diuraikan. Adapun upaya atasi limbah busa deterjen, salah satu contohnya adalah 3 langkah yang dihimbau oleh Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi busa deterjen di Kali Suter Januari 2019, yaitu pertama, keluarkan aturan limbah rumah tangga, kedua, membangun pengolahan air limbah, yang ketiga, temui Menperin dan Mendak. Sebenarnya, di Indonesia sendiri sudah banyak generasi muda yang berlomba-lomba menciptakan terobosan baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan deterjen yang tidak ramah lingkungan, seperti formula deterjen yang diklaim ramah lingkungan yang ditemukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik UI. Formula deterjen yang mereka temukan ini berbahan dasar minyak kelapa sawit dan hasilnya dinyatakan mampu mengangkat kotoran pada pakaian. Selain itu, ada juga deterjen yang terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari buah lera, seperti yang dikatakan oleh Imam Budiman dan kawan-kawannya dalam jurnal Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa buah lera kini memiliki kandungan saponin sebanyak 28% yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sabun. Selain itu, hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa tablet dari buah lera yang mereka buat dapat digunakan sebagai deterjen dan dapat memberikan hasil yang sama seperti deterjen sintetik yang dijual di pasaran. Deterjen dari buah lera kini juga sejak lama sudah digunakan untuk mencuci batik agar kain tidak mudah luntur. Cairan rebusan dari lera kini juga dapat menghasilkan busa yang banyak serta tidak toksik. Selain itu, cairan deterjen lera kini juga tidak berbau sehingga aman bagi pengguna yang mempunyai alergi terhadap kandungan zat pewangi tertentu. Sebagai insan yang peduli dengan keselamatan lingkungan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk sedikit menekan efek buruk yang ditimbulkan pengguna deterjen. Sebelum memilih jenis deterjen, perhatikan jenis surfaktan yang terkandung dalam deterjen. Pilih yang mengandung LAS atau LABS, bukan ABS yang sulit terurai. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau yang kadar fosfat sangat rendah. Limbah cucian dengan kadar fosfat rendah sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan tanaman, tapi tidak baik untuk badan air. Beberapa deterjen mengandalkan produk sebagai deterjen berlimpah busa. Sebaiknya pilih saja deterjen yang mengandung sedikit busa, sehingga air yang digunakan untuk membilas tidak terlalu banyak. Terakhir, gunakan produk lokal. Selain membudidayakan cita produk dalam negeri dan membantu perekonomian, penggunaan produk lokal akan meminimalisir jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Maka rawatlah lingkunganmu hari ini untuk kehidupannya lebih baik di hari esok.